ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Uni Desi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah umurnya, murah rezekinya. Seterusnya yang kami hormati ibu-ibu, para orang tua kami yang hadir pada siang hari ini, saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai detik ini Alhamdulillah kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kita belajar bersama-sama di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang kami sampaikan selalu, kita tidak ada istilah guru dan murid di sini, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memperbaiki diri kita. Karena bukan untuk siapa-siapa, minimal untuk keluarga kita ya ibu ya. Kita belajar untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita khususnya. Karena rumah tangga itu adalah, apalagi ibu itu adalah madrasatul ula, pendidikan pertama dalam rumah tangga. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga. Jadi diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Ya, kita sampaikan pertama itu pendidikan tentang ketauhidan. Ini yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak kita, yaitu tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, karena kita juga belajar dari para ulama, para nabi-nabi kita, seperti apa mereka mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Nabi Yakub ketika beliau di akhir hayatnya, apa yang dia tanyakan kepada anaknya, hai anakku, kalau saya sudah tidak tiada, siapa yang akan kamu sembah? Itu yang ditanyakannya kepada anaknya. Begitu juga Luqman apa katanya? Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu jangan sekutukan Allah, itu yang dipesankan kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada satupun para nabi yang mewariskan harta yang banyak kepada anaknya. Mereka tidak membekali anaknya dengan harta, mereka tidak membekali anaknya dengan kebun yang luas dan lain sebagainya. Tapi apa? Yaitu menanamkan tauhid, bagaimana anak-anaknya tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana mereka mencintai Rasulullah, menteladani Rasulullah dalam setiap lini kehidupan. Lalu yang ketiga, bagaimana anak-anak kita itu berbakti kepada kedua ibu bapaknya, ya, karena surganya, ridhonya Allah itu juga tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Ridhollahi bi ridhol walidain wa sukhtullahi bi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita. Murkanya Allah itu juga tergantung kepada murkanya orang tua kita. Maka kalau kita ingin menggapai ridhonya Allah, raih ridho orang tua kita. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian bagaimana tentang akhlak, karena kalau akhlak ini sekarang sudah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena dunia sekarang ini sudah dalam genggaman. Dunia dalam genggaman artinya apa? Apapun yang terjadi di penjuru dunia ini bisa ditengok oleh anak-anak kita. Lewat apa? Lewat HP. Jadi apa guru mereka sekarang? Mereka lebih banyak dengan HP, dengan apa yang dilihat di HP-nya. Itu yang mereka contoh, itu yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka
terhadap agama. Contohnya apa? Ketika kemarin itu dalam rangka bukan menyambut tahun baru, tapi doa akhir tahun, ya, doa akhir tahun di Masjid Al-Falah itu diadakan, salah satu tujuannya adalah untuk mengalihkan bagaimana remaja itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan agama. Dibuat acara zikir bersama di Al-Falah. Ternyata yang hadir itu anak muda nggak ada, orang tua yang ada, tapi anak muda kita kemana? Ya, jadi ini yang perlu kita rangkul kembali. Kita rangkul anak-anak kita, para pemuda kita, bagaimana mereka itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tidak terlalu jauh melangkah nanti. Ini masih sedih aku rasanya. Janganlah, walaupun ini berat. Sini po. Ay, tempat mo tahu. Mana lagi? Sini aja lah. Ya, jadi ya itu ibu-ibu ya, kita ajak anak-anak kita kembali, kita rangkul anak kita rangkul anak-anak muda, bagaimana mereka itu berminat untuk belajar agama itu. Karena kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita 100%, mungkin itu juga bagian dari kesalahan kita. Kita sibuk sehingga perhatian kita tidak sepenuhnya, masih kurang kepada anak-anak kita, sehingga mereka larinya kemana? Karena waktu dengan orang tua itu tidak ada, hampir tidak ada, akhirnya mereka larinya ke HP. Itu yang ditonton mereka setiap saat, setiap hari itu. Kita perhatikan memang terlena anak-anak kita dengan HP ini. Kita pun seperti itu juga. Jadi sekarang ini bukan hanya anak-anak, lebih-lebih lagi ibu-ibu. Kadang kita perhatikan di TikTok, jogetnya luar biasa itu, kalah anak-anak muda. Maka memang HP ini menghipnotis semua usia, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Jadi kalau kita tidak bijak dalam menggunakan HP ini, dalam memanfaatkan ini, maka kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu baik. Kita gunakan untuk belajar, itu media dakwah bisa. Tapi karena kan kita banyak menyalahgunakan untuk pamer aurat, pamer kekayaan dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus bijak sekarang ini bagaimana kita tidak terbawa oleh budaya-budaya yang sebetulnya itu sangat merusak generasi kita. Baik.